Perzinahan, Bu, Bapak. Kalau membaca datanya BKKBN, malu Ibu. Malu kalau saya ungkapkan di sini, tapi apa boleh buat saya memberikan satu contoh. Ada 5 anak SMA di situ. Ya. 3 diantaranya itu sudah tidak perawan. 2 diantaranya sudah melakukan praktek aborsi. Jangan-jangan hanya wajahnya mirip Indonesia, tapi isi kepalanya barat. Terlalu cepat mengirim anaknya ke barat, mentang-mentang banyak uangnya. Ini ada seorang profesor dari Inggris. Pondok madrasah atau sekolah yang paling canggih sekarang ini adalah pondok pesantren. Pernah kami melakukan survei yang hafal tentang doa berhubungan suami istri yang dari hadis Nabi itu yang hafal itu 0,5%. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan mimma razaqtana. Yang hafal itu, yang melakukan itu tanpa doa, ya pokoknya yang hafal itu 0,5%. Kemudian mengenai kurikulum cinta tadi, ibu-ibu guru banyak di sini, tadi saya lihat angkat tangan waktu Pak Prabowo minta ya. Jadi jangan mengindoktrinasi, jangan mendoktrin perbedaan antara satu sama lain dengan anak-anak kita. Ini bukan berarti mau menyamakan agama, tidak. Ya. Kita tidak ingin mendidik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bergaris keras, hardliner. Sebab itu nanti tidak menguntungkan umat Islam secara global, apalagi di Indonesia. Bagaimana menciptakan masyarakat modern, ya, bukan masyarakat radikal. Nah, itu tantangan kita. Maka itu tugas kita Muslimat NU sekarang ini, bagaimana memperdekat atau bagaimana menyatukan antara warga kita itu dengan ajaran agamanya. Kami sungguh sangat yakin kalau setiap orang menghayati agamanya apapun agamanya, maka patologi sosial, kriminal, korupsi dan sebagainya itu akan sangat drastis berkurang. La yasriqu sariq wa huwa mu'minun, tidak akan mencuri seorang pencuri kalau dia beriman. Wa la yazni zani fa huwa mu'minun, tidak akan mungkin berzina kalau dia beriman. Nah, sekarang ini pencurian, korupsi dan sebagainya merajalela. Perzinahan, Bu, Bapak. Kalau membaca datanya BKKBN, malu Ibu. Malu kalau saya ungkapkan di sini, tapi apa boleh buat saya memberikan satu contoh. Ada 5 anak SMA di situ. Ya. 3 diantaranya itu sudah tidak perawan. 2 diantaranya sudah melakukan praktek aborsi. Jangan-jangan anak kita ada di situ. Nauzubillah min dzalik. Apa jadinya umat Islam kalau seperti ini? Maka itu perlu juga pendidikan karakter. Jangan-jangan hanya wajahnya mirip Indonesia, tapi isi kepalanya barat. Terlalu cepat mengirim anaknya ke barat, mentang-mentang banyak uangnya. SMA-nya atau SMP-nya itu di Amerika, di Eropa. Bangga anaknya bisa bahasa Inggris. Padahal di sana kan budayanya lain. Nah, jadi pondok pesantren itu sangat penting. Sekarang ini timbul suatu tren. Jadi trendsetter sekarang ini Eropa dengan Australia, Inggris terutama dengan Australia, anak-anak SMU-nya itu di boarding school kan. Ya. Sedangkan di Amerika itu homeschooling. Karena sekolah-sekolah itu sekarang ini tidak lagi menyumbangkan pendidikan moral yang bisa diandalkan. Bahkan ada yang mengatakan merusak. Jarak antara sekolah dengan rumah, disitulah rusaknya anak-anak kita. Maka itu kalau di pondok pesantren, ini ada seorang profesor dari Inggris. Pondok madrasah atau sekolah yang paling canggih sekarang ini adalah pondok pesantren. Jadi mereka merekomendasikan bahwa anak-anak remaja itu seharusnya di boarding school kan, dipesantrenkan. Dan ini di Australia, sekolah-sekolah yang unggulan itu di boarding. Kenapa? Karena lebih menjanjikan sebuah kepribadian utuh kalau anak itu keluaran boarding daripada anak-anak yang tadi itu pulang sekolah, tawuran, pulang sekolah, balapan, dan seterusnya. Jadi ibu-ibu, ajaklah anak-anak kita untuk
mencintai madrasah dan sekolah di madrasah. Jangan-jangan ibunya muslimat, tapi anaknya disekolahkan di sekolah-sekolah lain, bukan di madrasah. Ya, jadi nanti nyesal, dunia akhirat ibu menyesal. Anak-anak kita perlu, nah, tanggung jawabnya itu besar. Maka itu saya mohon betul, salah satu program kita nanti Ibu Habibah adalah bagaimana memperkuat madrasah kita ini sebagai lembaganya umat Islam, lembaganya muslimat terutama. Ya, bangga kalau anaknya itu masuk di sekolah umum, di sekolah unggulan. Tapi minder kalau anaknya masuk di pondok pesantren. Jadi seolah-olah pondok pesantren itu sekolah kelas 2 gitu ya, second class. Padahal justru Inggris, Eropa mengakui bahwa pondok pesantren itu adalah sekolah yang paling canggih, paling unggul, bisa melahirkan kepribadian.